yuti'illaha wa rasul. Yang mana nikmat Islam dan nikmat iman ini melebihi ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung tetap tercerahkan kepada
Berarti nggak pakai ini. Kayak berita itu bilang. Ya. Tes. Lambat di sini. Tes. Tes. Langsung ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maaf jamaah sekalian, tadi ada sedikit gangguan ya. Baik, kita mulai pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kita pada kesempatan ini akan membahas bab yang ke-18 ya. Yaitu berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ardul islami alal ummi an-nasraniyah. Babun ardul islami alal ummi an-nasraniyah. Bab pembahasan tentang menawarkan Islam kepada sang ibu yang beragama Nasrani. Gimana? Ya. Jadi pembahasan kita ya sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab menawarkan Islam kepada sang ibu yang masih beragama Nasrani. Pada hadis yang ke-34, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Abul Hisham ibnu Abdul Malik
Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik. Qal haddatsana, dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi. Dia berkata aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah seorang pun masami abi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengarku, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali dia akan mencintaiku. Sesungguhnya ibuku dahulu aku menginginkan dia untuk masuk Islam. Fata'ba, namun ibuku itu enggan untuk masuk Islam. Maka aku pun berkata kepadanya, ini aku sampaikan Islam ini kepadanya. Fa'abat, akan tetapi dia pun enggan. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW. Maka aku pun berkata, ud'ullaha laha, doakanlah kepada Allah ibuku itu. Fada'a, maka Nabi SAW pun berdoa. Fa'ataituha, maka aku pun datang kepada ibuku tersebut, namun dia sungguh telah menutup pintu. Faqalat, lalu dia berkata, ya Aba Hurairah, inni aslamtu. Wahai Abu Hurairah, kata ibunya, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku pun berkata, ud'ullaha li wa li ummi. Maka aku pun mengatakan, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakanlah aku dan ibuku kepada Allah, ya. Berdoalah kepada Allah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibundanya, buatlah keduanya itu dicintai oleh semua manusia. Jamaah sekalian, dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang Abu Hurairah betapa semangatnya mengajak ibunya untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang mana awalnya ibunya Abu Hurairah ini dia beragama Nasrani. Artinya ibunya ini adalah seorang non-muslim, belum memeluk agama Islam. Sehingga Abu Hurairah pun berusaha bagaimana agar ibunya itu masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Abu Hurairah pun berusaha semangat untuk menyampaikan Islam dan menawarkan Islam itu kepada ibunya tersebut. Di dalam Sahih Muslim, jamaah sekalian, dijelaskan bahwasanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan agama Islam ini kepada ibunya yang beragama Nasrani tadi, ternyata ibunya itu enggan. Bahkan sampai ibu Abu Hurairah ini pun mencaci maki Nabi SAW. Artinya dia mengucapkan kata-kata sebagai bentuk celaan kepada Nabi SAW. Sehingga pada saat itu Abu Hurairah, seorang anak yang dilahirkan oleh sang ibu ini, dia pun menangis. Karena ternyata ibunya mencaci maki orang yang dia cintai, yaitu Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah pun tidak kuasa untuk menahan air matanya. Dan akhirnya Abu Hurairah pun menangis. Ketika Abu Hurairah sudah mendapatkan kejadian ini, mendengar ibunya yang mencaci maki dan mencela Nabi SAW,
Maka Abu Hurairah pun langsung pergi untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ketika menyampaikan kejadian ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Hurairah beliau meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hidayah untuk ibunya tersebut. Maka ketika Abu Hurairah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibunya mendapatkan hidayah, maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk ibu Abu Hurairah ini. Berilah dia hidayah. Ya Allah, berikanlah ibu Abu Hurairah ini taufik, yakni agar dia masuk ke dalam agama Islam ini. Maka ketika Abu Hurairah setelah mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Abu Hurairah pun bergembira. Sehingga ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, berada di depan rumahnya, maka sang ibu pun mendengar suara kaki atau langkah Abu Hurairah. Ketika sang ibu ini mendengar langkah Abu Hurairah yang sudah mendekati pintu rumahnya, maka ketika itu sang ibu pun mulai menutup pintu. Ketika sang ibu ini menutup pintunya, maka Abu Hurairah pun berada di depan pintu dan dia mendengarkan suara percikan air. Ternyata ibu dari Abu Hurairah ini, ya, ibunya Abu Hurairah ini, ibunda dari Abu Hurairah ini, dia mandi, kemudian dia pun mengenakan pakaiannya. Terdengar suara percikan air itu dari luar. Ya, suara percikan air yang ibunya itu mandi dengan air tersebut. Setelah ibunya itu mandi, sehingga sang ibu ini pun mengenakan pakaiannya. Dan dia pun menutup kepalanya dengan kerudung atau jilbabnya. Lalu sang ibu pun mulai membuka pintunya. Ketika dibuka, kemudian dia pun mengatakan, Ya Aba Hurairah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada saat itu ternyata sang ibunda pun mengucapkan kalimat syahadat sebagai bukti bahwasanya sang ibunda ini dia telah masuk Islam. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang merupakan nikmat yang besar bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat itu. Sang ibu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka pada saat itu pun Abu Hurairah kembali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis karena terharu. Sebelumnya Abu Hurairah, ya, ketika ibunya belum mengucapkan kalimat syahadat, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis karena bersedih, karena ibunya mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang, ketika ibunya telah masuk Islam dan ibunya pun mengabarkan kepada Abu Hurairah tentang keislamannya dan bahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di telinga Abu Hurairah radhiyallahu an, maka tangisan Abu Hurairah yang kedua ini pun berbeda. Abu Hurairah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menangis karena bahagia, terharu dengan keislaman sang ibu.
Maka pada saat itu Abu Hurairah mengabarkan kabar gembira itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kebaikan, berdoa kebaikan untuk Abu Hurairah dan juga untuk ibunya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, atau sebelumnya Abu Hurairah minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah membuat manusia, orang-orang yang beriman, cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada ibunya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pintaan Abu Hurairah tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha yakni Abu Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanjatkan doa kepada Allah. Beliau berucap, Ya Allah, buatlah hamba-hambamu yang beriman agar mereka mencintai Abu Hurairah dan mencintai ibunya. Dan buatlah mereka mencintai kaum mukminin. Maka jemaah sekalian, inilah di antara kisah yang agak lebih lengkapnya tentang Abu Hurairah, bagaimana beliau menawarkan Islam ini kepada sang ibundanya yang pada saat itu masih beragama Nasrani dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Adapun hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, maka itu adalah beliau sampaikan secara ringkas ya. Baik jemaah sekalian, faedah dari hadis ini yang telah kita baca ya. Yang pertama, faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa mustajabnya doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abu Hurairah tadi, ketika Abu Hurairah ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan hidayah kepada sang ibunya, kepada ibu Abu Hurairah ini yang masih beragama Nasrani. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab. Dan bagaimana kita lihat misalnya tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa mengangkat tangannya di perang Badar, meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya, yang mana pada saat itu kaum muslimin didatangi orang-orang kafir, didatangi oleh orang-orang kafir atau musuh. Pada saat itu jumlah orang-orang kafir itu mencapai 1000 lebih. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu jumlahnya adalah hanya 300 sekian saja. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengangkat tangannya dengan tinggi, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya dan akhirnya kaum muslimin pada saat itu menang di medan perang tersebut. Kaum muslimin pada saat itu menang di peperangan tersebut, padahal jumlah kaum muslimin hanyalah 300 sekian. Sedangkan orang-orang kafir jumlahnya sampai 1000 sekian. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga lihat tentang seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Orang ini mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang sudah sulit untuk mencari pakan, untuk mencari makan.
untuk mencari penghidupan. Karena pada saat itu hujan tidak kunjung turun. Sehingga orang ini pun meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan hujannya. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengangkat tangannya dengan tinggi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan hujannya. Maka pada saat itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan awan-awan yang sangat menggumpal, ya, awan-awan yang sangat tebal, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Dan akhirnya pada saat itu hujan terlalu lebat. Hujan pada saat itu sangat lebat. Dan akhirnya orang-orang pun juga tidak bisa untuk bekerja. Karena pada saat itu mereka susah untuk bekerja, karena pada saat itu dalam kondisi banjir, ya. Karena pada saat itu dalam kondisi banjir, sehingga kaum muslimin pada saat itu tidak bisa untuk bekerja. Ya, hujan di situ pada saat itu sangat lebat sekali. Maka akhirnya seseorang pun, ya, ada yang mengatakan orang tadi meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala meredakan hujan tersebut. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merendahkan, ya, hujan tadi itu, meredakan, agar Allah Subhanahu Wa Taala meredakan hujan tadi, dan agar Allah pindahkan hujan itu hanya di bukit-bukit saja. Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala pun juga mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga jemaah sekalian, sebagaimana juga dalam hadis yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kuburannya tidak dijadikan tempat hari raya dan juga tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana dalam suatu hadis, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri aidan awasanan yu'bad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini sebagai tempat hari raya dan sebagai sesembahan selain Allah. Ya Allahumma la taj'al qabri aidan awasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai tempat hari raya dan sesembahan selain Allah. Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala pun juga mengabulkannya. Sebagaimana kita tahu sendiri jemaah sekalian, bahwasanya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipagar, ya, dengan pagar yang sangat sangat kuat begitu, ya. Dengan pagar yang sangat kuat sekarang ini, maka tidak ada orang yang bisa melakukan id, upacara-upacara tertentu di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada orang yang bisa menyembah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sampai sekarang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dipagari, sehingga tidak ada orang yang bisa mendekat ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang mana beliau berdoa agar kuburannya itu tidak dijadikan sebagai tempat hari raya dan juga tidak dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dan juga kita tahu sendiri misalnya tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berdoa untuk Ibnu Abbas, ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini akan agama ini, fahamkan Ibnu Abbas kepada agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah Ibnu Abbas itu ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Dan ternyata doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan pemahaman agama yang sangat luar biasa, dan Ibnu Abbas terkenal sebagai seorang ahli tafsir Al-Quran.
Maka demikianlah jemaah sekalian, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab. Sebagaimana juga di dalam hadis yang kita baca ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibunda Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya ibunda Abu Hurairah ini masuk ke dalam agama yang mulia ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka ini adalah faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah seorang anak hendaknya dia itu semangat untuk mendakwai ibunya. Ketika ibunya ini misal ya naudzubillah min dzalik tidak beragama Islam. Misalnya beragama musyrik ya, beragama musyrik misalnya, penyembah berhala. Atau misalnya seperti di sini yaitu beragama Nasrani atau yang semisalnya. Maka hendaknya sang anak dia semangat untuk mengajak ibunya ini agar memeluk agama Islam. Untuk caranya jemaah sekalian, tentu dengan cara hikmah. Tidak mungkin seorang anak kalau seandainya dia ini mengajaknya dengan cara yang sopan, kemudian langsung sang ibu itu menerima seketika, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, secara teori seorang anak apabila dia ini mendakwahkannya kepada ibunya ini dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak sopan, dengan bahasa yang kasar, dengan cara memaksa misalnya, apalagi sampai menyakiti, apalagi kesehariannya misalnya tidak menampakkan akhlak yang baik, maka bagaimana sang ibu ini akan menerima Islam? Bagaimana sang ibu ini akan tertarik kepada Islam ini? Sedangkan orang yang mengajak kepada Islam ini ternyata adalah orang yang tidak beradab. Maka hendaknya sang anak tatkala dia itu mengajak atau menawarkan ibunya ini kepada Islam, hendaknya dia mengajak atau menawarkannya dengan bahasa yang baik. Misalnya dengan menampakkan akhlak ya, yang mulia yang diajarkan di dalam Islam ini. Islam mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, berperilaku yang baik. Maka hendaknya ini diamalkan di hadapan sang ibu, agar sang ibu ini menilai bahwasanya ternyata Islam itu adalah agama yang indah. Islam ini adalah agama yang baik. Memang betul-betul agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dalamnya mengajarkan kebaikan. Namun kalau seandainya sang anak ini mengajak ibunya itu dengan cara kasar dan seterusnya dengan cara tidak sopan, maka bagaimana sang ibu ini akan menerimanya? Karena bisa saja sang ibu ini menilai agama Islam ini seperti sikap sang anak yang buruk tersebut. Jadi jika memang menawarkan Islam ya, kepada ibu yang masih belum masuk agama Islam misalnya, maka hendaknya menawarkannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, tidak sopan atau yang semisalnya. Dan lihat Abu Hurairah radhiyallahu an tadi, saking semangatnya untuk menawarkan Islam ini kepada ibunya, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu an meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan taufik untuk ibunya. Maka hendaknya sang anak dia senantiasa mendoakan ibunya. Kalau seandainya memang ibunya itu belum memeluk agama Islam ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia mendatangi orang yang soleh, bertawassul ya. Datang kepada orang yang soleh dan meminta agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada sang ibunya. Namun ingat bahwasanya di sini Abu Hurairah meminta doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan kita hendaknya ya, mendatangi orang soleh yang masih hidup.
Bukan orang soleh yang sudah meninggal, kemudian kita datang ke kuburannya lalu meminta agar mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak tepat. Yang betul adalah datang kepada orang soleh yang masih hidup agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memanjatkan doanya kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mendatangi orang yang paling soleh di muka bumi ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Kemudian jemaah sekalian, faedah berikutnya dari hadis ini, hendaknya seorang anak sabar dengan perilaku ibunya. Sabar dengan perilaku orang tuanya. Meskipun itu tidak baik. Meskipun perilaku orang tuanya ini tidak sopan. Meskipun kasar, meskipun tukang marah. Meskipun temperamen misalnya. Kasar, suka memukul misalnya. Mencaci maki orang yang dicintai. Sabar. Hendaknya sang anak ini senantiasa sabar dalam menghadapi akhlak orang tuanya. Lihatlah Abu Hurairah di sini. Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala mendengar ibunya mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibunya masih belum masuk agama Islam tadi, ketika ibunya ini mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ternyata tidak balik mencaci maki ibunya. Karena bisa saja kalau seandainya Abu Hurairah ini mencaci maki balik kepada ibunya ini, maka ibunya justru malah lari dari Islam. Malah tidak menerima Islam. Tapi ternyata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabar. Beliau tidak membalas caci makian dari ibunya tersebut. Karena dia tahu bahwasanya ini tidak akan maslahat. Tidak akan mengundang kebaikan pada saat itu. Maka Abu Hurairah pun beliau bersabar dengan sikap ibunya yang kurang mulia tersebut. Sikap ibunya yang kurang terpuji tadi. Abu Hurairah sampai menangis ya. Karena tak kuasa menahan linangan air matanya. Akhirnya Abu Hurairah justru malah pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta solusi agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yakni agar ibunya masuk ke dalam agama Islam. Dan ingatlah jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwasanya mengajak manusia kepada Islam ini hukumnya adalah wajib. Manusia semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengajak semua manusia untuk memeluk agama Islam ini. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika memiliki sang ibu yang pada saat itu belum beragama Islam, maka Abu Hurairah mengajak ibunya untuk beragama Islam. Karena memang kewajiban setiap kaum muslimin, adalah agar mereka mengajak manusia ini semuanya agar mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Dan agar semua kaum muslimin ini menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya berdakwah kepada orang kafir yaitu adalah agar mereka menerima Islam. Adapun berdakwah kepada orang-orang yang telah beragama Islam yaitu adalah dengan mengajarkan Islam yang benar. Jadi dakwah ini tetap kita sampaikan, kita ajarkan, kita lakukan sampai akhir hayat kita. Jadi ingat bahwasanya kepada non-muslim maka kita dakwahi agar mereka masuk ke dalam agama yang mulia ini. Agama yang yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdakwah kepada orang Islam yang mana mereka misalnya masih
belum mengamalkan Islam dengan benar, maka hendaknya berdakwah kepada mereka ini adalah dengan mengajarkan kepada mereka Islam yang benar. Bagaimana Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi demikianlah jemaah sekalian di antara faedah dari hadis ini. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Atau bab berikutnya, yaitu bab yang ke-19. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun birrul walidaini ba'da mautihima. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Ya, bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Dikatakan di sini dalam hadis yang ke-35 ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Ghasil qala akhbarani Usaid ibn Ali ibn Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaidin yuhadditsul qauma. Qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Qala na'am khisalun arba'un ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman ibn Ghasil, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Usaid ibn Ali ibn Ubaid an abihi, dari bapaknya, dari Abu Ubaid, bahwasanya dia mendengar Abu Usaid dia berbicara kepada orang-orang, ya, mengajak bicara suatu kaum, mengajak bicara orang-orang. Qal, dia berkata, dahulu kami di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka seseorang pun berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Ya. Jadi orang ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah masih ada cara atau kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku sedangkan keduanya telah meninggal? Qal, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, na'am. Ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khisalun arba'un, 4 perangai. Ya, jadi 4 perangai ini jemaah sekalian adalah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan 4 cara ini. Yaitu dalam hadis yang dikatakan ad-du'a'u lahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, beristighfar untuk keduanya. Memintakan ampun atas dosa-dosa kedua orang tuanya. Wa infadhu ahdihima, dan menunaikan wasiat keduanya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan kawan karib keduanya. Wasilatur rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima, dan menyambung tali persaudaraan yang tidak ada rahim, tidak ada tali persaudaraan itu kecuali dari sisi keduanya. Nah, jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang cara untuk berbakti kepada orang tua kita, yang mana orang tua kita ini misalnya telah meninggal. Jadi terkadang sang anak itu ya merindukan orang tuanya.
dahulu ya, misalnya ketika dirawat oleh orang tuanya ya, misal ini. Namun sang anak belum bisa maksimal misalnya dalam berbuat baik untuk kedua orang tuanya misalnya. Sehingga ketika kedua orang tuanya itu pun meninggal, akhirnya sang anak itu pun rindu kepada kedua orang tuanya dan ingin bagaimana untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya tersebut. Ingin tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, namun orang tuanya telah meninggal. Sehingga bagaimanakah caranya agar tetap dikatakan berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tuanya itu telah meninggal? Maka dalam hadis ini disebutkan 4 cara, sebagaimana yang telah kita baca tadi. Secara sanadnya mas kalian, secara sanad maka hadis ini sebenarnya derajatnya adalah dhaif. Jadi ingat bahwasanya secara sanad dari sisi silsilah hadis ini, maka hadis ini derajatnya adalah dhaif, artinya lemah. Namun para ulama menjelaskan, meskipun hadis ini lemah, akan tetapi dari poin-poin yang ada itu, 4 poin ini ya, 4 poin ini itu memang disyariatkan di dalam agama kita. Diajarkan di dalam agama kita ini. Berdasarkan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sehingga meskipun hadis ini dhaif dari sisi sanadnya, akan tetapi benar dari sisi maknanya. Ya, dari sisi sanad dhaif, lemah, akan tetapi dari sisi makna, maka hadis ini benar. Misalnya yang pertama yaitu adalah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ya, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang semua dari kita itu telah hafal hadis tersebut, yaitu Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kata Nabi SAW, apabila Bani Adam, anak Adam, yakni manusia, telah meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. 3 hal inilah yang sampai kepada mereka, yaitu adalah sedekah jariah. Ya. Yang berikutnya yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi inilah jamaah sekalian yang menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kedua orang tua meskipun telah meninggal, maka ini tetap disyariatkan dalam agama kita, dan ini adalah merupakan sikap berbakti sang anak untuk kedua orang tuanya. Makanya dalam Al-Qur'an misalnya ada doa-doa ya agar kita itu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Misalnya dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya itu mendidik aku ketika aku masih kecil. Dan doa ini diamalkan meskipun orang tuanya telah meninggal dunia. Ini sehingga jemaah sekalian, poin yang pertama ini benar karena memang didukung berdasarkan hadis-hadis ya, dan juga berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tua. Maka ini jelas sebagaimana hadis yang akan disampaikan oleh Imam Bukhari nanti ya, pada poin berikutnya, pada hadis berikutnya, yaitu tentang seseorang yang derajatnya itu tinggi di surga. Sehingga seseorang ini pun tidak mengetahui kenapa dia itu kok derajatnya tinggi sekali di surga itu. Jadi dia tidak tahu apa sebabnya. Kenapa dia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga ini. Maka dikatakan kepada dia kepada seorang ini, waladuka istaghfarolaka.
anakmu memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Sehingga orang ini pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan istighfar dari sang anak. Sehingga ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua yang telah meninggal, maka itu adalah merupakan perbuatan kebajikan dan merupakan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang berikutnya, wa infadu ahdihima. Poin yang berikutnya tadi disebutkan dalam hadis itu, yaitu menjalankan wasiat kedua orang tua. Dan ini adalah merupakan cara untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun telah meninggal. Hal ini sebagaimana dalam ayat, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzi yubaddilunah." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang mengganti wasiat tersebut setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzi yubaddilunahu, maka dosanya adalah atas orang yang telah mengganti wasiat tersebut. Sehingga orang yang meninggal yang sebelumnya sempat berwasiat, orang yang mendengar wasiat itu wajib untuk menunaikan dan menjalankan wasiatnya. Dan termasuk di situ misalnya yang berwasiat itu adalah orang tuanya, sedangkan dia misalnya mendengar. Maka wajib bagi sang anak ini untuk menjalankan wasiat orang tuanya. Sehingga ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal yaitu dengan menjalankan dan menunaikan wasiat keduanya yang belum terlaksana. Lalu yang berikutnya, cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yang berikutnya yaitu yang ketiga, ya. Wa ikramu shadiqihima, yaitu memuliakan kawan karib kedua orang tua. Jadi misalnya orang tuanya ini udah meninggal. Ya, orang tuanya ini misalnya sudah meninggal. Lalu sang anak ini ingin tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya telah meninggal. Maka hendaknya sang anak ini mencari. Ketika hidupnya, kiranya siapa kawan karib orang tuanya itu. Hendaknya dia cari. Ketika dia bertemu dengan kawan karibnya tersebut, maka hendaknya dia mulai berbuat baik, ya, memuliakan kawan karib orang tuanya tersebut. Dan para ulama menjelaskan di antara cara untuk menghormati, ya, kawan karib kedua orang tua itu di antaranya yaitu adalah dengan berinfak. Di antaranya, ya. Jadi misalnya ada kawan karib orang tua kita misalnya. Orang tua kita misalnya sudah meninggal, misal. Maka hendaknya kalau seandainya kita punya harta yang lebih, ya, punya uang lebih misalnya, kasihkan kepada dia. Diinfakkan atau misalnya dengan ngasih hadiah. Ya, dilihat misalnya dia itu, misal dia punya hutang, maka hendaknya dilunasi hutangnya. Atau yang semisalnya, intinya bagaimana supaya orang itu kita hormati dengan cara apapun. Dan dia pun bisa merasakan kesenangan, ya, merasa bahagia dengan sikap kita misalnya. Nah, maka ini adalah di antara caranya. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi SAW bersabda, "Inna min abarril bir an yasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Kata Nabi SAW, sesungguhnya termasuk perbuatan kebajikan yang sangat merupakan kebajikan, gitu ya. Artinya termasuk berbuat bakti yang sangat baik, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya setelah bapaknya itu meninggal. Maka ini jemaah sekalian, hadis ini mendukung hadis yang kita sampaikan tadi, yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal, di antaranya adalah dengan memuliakan kawan karib kedua orang tua tersebut.
Dan ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya termasuk perbuatan kebajikan yang sangat besar, yang sangat mulia, yaitu seseorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya setelah bapaknya itu meninggal. Lalu yang berikutnya, wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min kibalihima. Lalu yang berikutnya termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu adalah menyambung tali kekerabatan yang tidak ada tali kekerabatan kecuali melalui kedua orang tuanya atau bapak ibunya tadi, yaitu dengan menyambung tali kekerabatan dengan kerabat terdekat bapak atau ibunya tadi. Nah ini, jadi inilah jemaah sekalian, dan kita tahu sendiri jemaah sekalian tentang menyambung tali kekerabatan ini banyak dalil-dalil yang menjelaskan yang demikian itu, ya bahkan wajib hukumnya. Seperti dalam hadis yaitu Nabi SAW bersabda yang sering kita sampaikan, yaitu la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, ya. Sehingga menyambung tali kekerabatan ini adalah merupakan sesuatu yang wajib, bahkan itu adalah merupakan berbakti, ya, sikap berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun telah meninggal. Karena ini adalah bentuk penghormatan kepada kedua orang tua kita, yaitu caranya diantaranya adalah dengan menyambung tali kekerabatan dengan karib kerabat orang tua kita. Demikian jemaah sekalian diantara faedah-faedah yang bisa kita sampaikan dari hadis ini, ya, atau yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, yaitu jadi kita telah masuk pada hadis yang ke-35. Insya Allah pembahasan berikutnya masih di bab yang sama jemaah, karena ada beberapa hadis di bab ini, ya, yaitu pada hadis yang ke-36, dan hadis ini dari hadis Abu Hurairah, ya, insya Allah akan kita bahas insya Allah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.